Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah SPD MPD, guru dari SD Negeri Alun Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Tamiang tahun 2024. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dira. Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu apa kabar Ibu? Sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa Ibu Dira. Ibu Dira terkait dengan pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan nanti. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Kalau boleh tahu nih, kita observasi akan dilaksanakan di kelas berapa Ibu Dira? Kelas 2. Kelas 2. Ibu Dira berarti yang ada di kelas 2 ya? Iya. Ya. Baik Ibu Dira, dalam pembelajaran observasi nanti, apa tujuan yang ingin dicapai? Untuk tujuannya sendiri ada dua ya Bu. Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi kosakata baru. Yang kedua itu peserta didik mampu menuliskan kalimat dengan memperhatikan subjek, predikat, dan objeknya sendiri. Iya. Berarti dalam pembelajaran nanti yang diharapkan adalah peserta didik bisa memahami mengidentifikasi kosakata baru ya yang ada dalam cerita teks narasi, dan bisa juga menuliskan dengan memperhatikan SPG-nya ya. Baik, dalam pembelajaran tersebut nih adakah area pengembangan yang hendak dicapai? Oh, ada Bu, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan menulis dengan memperhatikan subjek, predikat, dan objeknya Bu. Ya, berarti sesuai dengan tujuan tadi ya. Jadi pengembangannya itu anak-anak harapan mampu lah ya bisa menuliskan kalimat tersebut dengan memperhatikan subjek, predikat, dan objek. Baik Ibu, terima kasih. Selain itu, strategi apa nih yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk strategi sendiri, saya menggunakan diferensiasi konten. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya, bagus sekali. Jadi di bagian konten nanti Ibu pilih ya. Untuk media-media sendiri saya gunakan nanti untuk ada untuk menempel anak-anak, terus nanti ada teks narasinya Bu, dan ada gambar dari teks narasi tersebut. Iya, berarti sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya Ibu ya. Ada anak-anak yang di kelas itu ya memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Baik Ibu, terima kasih. Berarti Ibu sudah siap nih ya untuk menjalankan observasi. Kalau boleh tahu nih, kapan nih kita bisa melaksanakan observasi? Insya Allah besok di hari Kamis Bu. Kita bisa di tanggal 1. Ya, di hari Kamis. Di tanggal 1 bulan 11. Baik Ibu, terima kasih ya. Saya harap nanti Ibu bisa melaksanakan observasi dengan nyaman, dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Sampai jumpa nanti kita ya di saat kita melaksanakan observasi.
Berarti anak-anak ibu udah siap belum belajarnya? Ya. Helmi udah siap belajarnya? Belum. Udah. Dan sebelum belajar kita nyanyi Ganda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Ganda Pancasila. Anak-anak ibu bisa membuat kalimat dengan memperhatikan SPO yang baik dan benar, lalu bisa menemukan kosakata yang baru. Nah, kira-kira nih anak ibu ada yang tahu nggak SPO itu apa? SPO, tahu nggak SPO itu apa? SPO itu subjek, predikat, dan objek. Nah, coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 30. Halaman 30. Siapa 30? Ya, enggak, bentar ini. Ya. Satria. Ya, halaman 30 itu. Halaman 30. Bu, ini mana, Bu? Ya udah ada bukunya. Nah, coba buka bukunya halaman 30. Halaman 30. Halaman 30. Coba Saki baca nak. Yang lain simak ya nak. Nanti ibu tanya. Yang kacamata ada yang salah. Ini nak. Judulnya dibaca kacamata adek.
Coba Kirana baca nak halaman 32. Namun dah, siapkan tuh Kirana. Dah, sebelahnya pakai nah, coba ini Rehan, coba lihat di gambar yang pertama. Itu ada gambar apa, Rehan? Ada gambar apa, Rehan? Ada anak lagi ngapain itu? Ada anak, terus ada siapa lagi di gambar pertama? Dokter. Terus dia lagi ngapain itu? Ada apa aja di sini di ruangan itu? Ada bacaan terus ada alatnya nggak di sini? Ada. Terus coba lihat gambar di sebelahnya. Itu anaknya lagi mengekspresikan perasaan apa? Coba. Perasaan takut. Takut. Kenapa dia takut? Takut diejek. Iya, betul. Takut diejek. Coba lihat di sebelah, di gambar yang keempat. Nah, di gambar keempat itu dia ekspresinya kayak mana tuh? Kesandung. Kenapa dia kesandung? Ya, kena batu. Terus kenapa lagi? Karena dia tidak memakai kacamata. Terus di gambar terakhir dia udah pakai kacamata belum? Udah. Terus dia ekspresinya gimana? Pasti senang. Nah, coba ya ibu tanya nih. Tadi kan udah dengar belum kawannya baca semua? Udah. Coba. Nih, coba ya ibu tanya. Kenapa? Apa yang dilakukan Kadek di ruang dokter tadi? Jangan meriksa mata. Lalu kenapa Kadek tidak mau memakai kacamata? Ya, takut diejek. Habis itu apa? Malu. Betul. Habis itu kalau dia nggak pakai Kadek nggak pakai kacamata bisa lihat jelas nggak dia? Kenapa? Iya betul, karena nggak pakai kacamata dia tersandu. Terus kenapa akhirnya Kadek mau pakai kacamata? Betul. Terus apa lagi? Kenapa? Senang. Kenapa dia senang? Betul. Betul, jawabannya betul nak. Sabar ya.
objek. Nah, semuanya ingat jadinya. Tadi Ai tulis lagi. Biar anak-anak lampu SPO. Ya, lampu SPO. Kita sudah
Nah, dibuka ya ini ya. Kalau ibu di mana? Ibu siapa? Ibu subjek kita. Tempel. Nah, Saki maju kan? Pilih nak. Maju kan? Pilih dulu. Siapa yang laki-laki mau maju? Mau maju nak. Mau. Saya maju nak. Ya, sini ya. Akan mau Saki. Pilih nak. Ini satu, pilih yang mana nak? Satu, pilih yang mana? Kalau ayah siapa Sandi? Ayah ngapain? Siapa dapatnya? Minum itu apa? Dah duduk. Ya, minum apa? Subjek, predikat atau objek? Objek. Tidak, dekat. Objek. Duduk. Kalau minum apa? Minum itu apa? Tindakan. Tindakan. Jadi kalau tindakan itu tadi apa? Predikat. Atur apa tur? Bukan toh. Nah. Nah, minum tadi apa? Predikat. Ini apa bacaannya? Jarum. Kalau jarum apa? Objek. Coba baca dulu. Coba baca dulu. Ibu ngapain? Masak nasi. Nah, ibu siapa? Ibu Kalau
melaksanakan tugas modul 2.3 aksi nyatanya yaitu pasca supervisi akademik. Hari ini saya bersama Ibu Jurasari Ramada dan TP hebat saya yaitu Ibu Juraida SAGMA. Baik, Ibu Jura sudah siap ini untuk melaksanakan ujian kita hari ini. Baik Ibu Jura, kita sudah melaksanakan presentasi, kita juga sudah melaksanakan observasi ya beberapa waktu yang lalu. Tadi kan yang ingin Ibu ceritakan tentang kegiatan kita. Pada siswa materi penggunaan subjek dan objek serta pada tugas sendiri itu dapat membuat kalimat subjek dan objek serta siswa dapat membuat. Dari Ibu Jura pada saat melaksanakan observasi pembelajaran ada tidak permasalahan yang Ibu Jura hadapi? Ada perasaan siswa kurang mengerti dengan pembelajaran yang kita lakukan. Itu siswa terlihat bosan dengan apa yang saya lakukan. Apa mungkin ada masalah saya itu? Begitu ya. Terus bagaimana nih menurut Ibu kondisi idealnya seperti apa yang diinginkan? Mungkin seharusnya ya Bu, saya membuat media pembelajaran yang benar sehingga Ada pembelajaran yang menarik lagi gitu ya. Nah, apa perubahan yang ingin Ibu lihat? untuk perubahan sendiri mungkin media yang saya buat lebih menarik lagi yaitu dengan penggunaan warna yang tepat, terus itu bentuk kalimat yang didekatkan dengan anak serta bentuk gambar yang mungkin anak-anak senang sehingga mereka akan beraktif dalam pembelajaran tersebut. Tapi kalau lihat ingin perubahan itu dari pembelajarannya juga dari perilaku pencapaian siswanya ya ada aktif ya Ibu ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, apa nih tantangan masalah yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran? Untuk anak-anak sendiri ya tantangannya itu tadi siswa kurang aktif, terus mungkin ada siswa yang senang dengan pembelajaran tersebut, ada siswa yang kurang mengerti dengan pembelajaran tersebut. Maka dari itu saya membuat pembelajaran tersebut untuk anak-anak ada yang menggunakan bukti paket, lalu ada juga yang saya berikan KPD gambar untuk membuat anak-anak senang dengan hal tersebut, pembelajaran tersebut. Menurut Ibu nih ya, anak-anak tidak aktif tadi faktor utamanya itu apa? Mungkin media, Media ya. yang saya lakukan di media tersebut. Apa nih yang sudah Ibu coba lakukan nih untuk mengatasi itu? Saya memanggil anak tersebut untuk maju ke depan Bu. Terlihat anak-anak yang bosan tersebut saya panggil ke depan, saya kasih tahu ini penggunaannya seperti apa nak. Lalu kalau misalnya dia udah ngerti, saya suruh anak tersebut ditempelkan media tersebut ke depan. Biar anak-anak lebih aktif ya Bu ya. Baik Ibu. Nih, menurut Ibu nih langkah tadi langkah apa nih yang menurut Ibu dapat membantu menyelesaikan masalah di kelas? Saya akan merefleksi diri saya sendiri terutama terus saya membaca sumber dari sumber lain untuk pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan meningkatkan motivasi belajar anak sehingga anak akan aktif dan empati dalam pembelajaran kelas. Apakah ada nih strategi yang atau metode pembelajaran nih yang berbeda nih dengan kedua kita? Oh, produk ya. Kalau kemarin Ibu saya lihat sudah ada diferensiasi tapi masih di konten ya, belum di produknya ya.
Baik, luar biasa sekali nih. Selanjutnya nih, siapa nih yang Ibu anggap bisa membantu Ibu dalam hal ini? Terutama ibu bapak kepala sekolah dan wali murid yang kita terlibat sehingga kalau wali murid sudah kita terlibat, pasti siswa nanti kan akan ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Jadi begitu dukungan dari kepala sekolah ya, dari wali murid juga dan guru dari sejawat ya. Baik Ibu Jura, ini Ibu Jura. Ibu Jura kan ingin melakukan perubahan tadi kan, dari anak yang tidak aktif menjadi aktif, ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, konten produk ya, kontennya udah kemudian ya, jadi ingin berkembang lagi ke produk. Nah, bagaimana ini Ibu akan memantau perkembangan setelah menerapkan strategi ini? Bagaimana Ibu memantaunya? Dari siapa yang melihat itu dari perubahan anak Mungkin dari perubahan sekolah anak tersebut, apakah siswa-siswa sudah lebih kondusif atau juga untuk hasilnya anak belajarnya. Jadi apa nih kira-kira indikator tanda keberhasilannya nih yang Ibu amati dari siswa? Ya, terus kapan Ibu akan menilai ini ya, apakah perubahan tersebut efektif atau tidak? Depan Ibu akan melakukan. Terus kalau ini menilainya itu kapan? Menilainya bahwasanya Ibu sudah efektif atau belum? Mungkin ada rentang waktunya mungkin kan setelah Ibu mau melihat ya dari awal kemarin mungkin Ibu melihat ke volume 7 ada perubahan atau tidak seperti itu ya Bu ya. Nah baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah sampaikan juga tadi apa namanya, Ibu akan melakukan perubahan ini punya target ya, maka ke depan sudah berhasil dengan anak-anak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan efektif ya, dengan diferensiasi. Nah, komitmen Ibu ini untuk melaksanakan rencana tersebut dengan konsisten di bagaimana nih komitmennya? Komitmen apa untuk meneruskan melaksanakan ini untuk semua rekan-rekan pencapaian hasil akan lebih mudah ya, seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu Jura, terima kasih luar biasa sekali coaching kita hari ini. Dan saya ingin minta tanggapan nih dari Ibu Putri saya. Silakan Ibu. Gimana perasaannya tanya-tanya sama tujuan kegiatan kita ini bukan ingin mencari kesalahan dan kekuatan ya, tapi ini sifatnya seperti kita dialog aja. Jadi ada yang sudah baik dalam diri kita dalam kehidupan pembelajaran, itu
demikianlah percakapan coaching kami pada hari ini. Semoga kita semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah direncanakan tadi. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi Bu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah. Saya dari SD Negeri Alur Manis. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 aksi nyatanya, yaitu pasca supervisi akademik. Hari ini saya bersama Ibu Jurasari Ramada dan DP hebat saya yaitu Ibu Juraida SAGMA. Baik, Ibu Jura sudah siap ini untuk melaksanakan ujian di hari ini. Baik Ibu Jura, kita sudah melaksanakan presentasi, kita juga sudah melaksanakan observasi ya beberapa waktu yang lalu. Adakah yang ingin Ibu ceritakan tentang kegiatan kita? Pada siswa materi pembinaan kelas subjek pendidikan objek serta pada tugas sendiri itu peserta dapat membuat kalimat subjek dan objek serta siswa dapat membuat. Dari Ibu Jura, Ibu Jura pada saat melaksanakan observasi pembelajaran, ada tidak permasalahan yang Ibu Jura hadapi? Ada masalah siswa kurang mengerti dengan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi siswa terlihat bosan dengan apa yang dilakukan. Apa mungkin ada masalah saya Begitu ya. Terus bagaimana nih menurut Ibu kondisi idealnya seperti apa yang diinginkan? Mungkin seharusnya ya Bu, saya membuat media pembelajaran yang menarik sehingga Ada pembelajaran yang menarik lagi gitu ya. Nah, apa perubahan yang ingin Ibu lihat? untuk perubahannya sendiri mungkin media yang saya buat lebih menarik lagi, yaitu dengan penggunaan warna yang tepat, terus itu bentuk kalimat yang mudah dipahami serta bentuk gambar yang mungkin anak-anak senang sehingga mereka akan beraktif dalam pembelajaran Tapi kalau lihat ingin perubahan itu dari pembelajarannya juga dari perilaku pencapaian siswanya ya, ada aktif ya Ibu ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, apa nih tantangan masalah yang Ibu hadapi nih dalam proses pembelajaran? untuk anak-anak sendiri ya tantangannya itu tadi siswa kurang aktif, terus mungkin ada siswa yang senang dengan pembelajaran tersebut, ada siswa yang kurang mengerti dengan pembelajaran tersebut. Maka dari itu saya membuat pembelajaran tersebut untuk anak-anak ada yang menggunakan buku pahitnya, lalu ada juga yang saya berikan KPD gambar untuk membuat anak-anak senang dengan hal tersebut. Menurut Ibu nih ya, anak-anak tidak aktif tadi faktor utamanya itu apa? Mungkin kita media Oh, media ya. ya
buku dapat membantu menyelesaikan masalah di kelas? Untuk itu sendiri mungkin sangat tidak bantu. Saya akan merefleksi diri saya sendiri, terutama ketika saya membaca sumber dari sumber lain untuk pembelajaran tersebut. Dan juga saya akan meningkatkan motivasi belajar anak sehingga anak akan aktif dan empati dalam pembelajaran di kelas. Apakah ada nih strategi yang atau metode pembelajaran nih yang berbeda dengan yang dilakukan? Oh, produk ya. Kalau kemarin itu saya lihat sudah ada diferensiasi tapi masih di konten ya, belum di produknya ya. Baik, itu luar biasa sekali nih. Selanjutnya nih, siapa nih yang Ibu anggap bisa membantu Ibu dalam hal ini? Terutama untuk kepala sekolah dan wali murid yang kita terlibat sehingga kalau wali murid sudah kita membatasi siswa nanti kan akan ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Jadi begitu dukungan dari kepala sekolah ya, dari wali murid juga dan Ibu Guru dikasih jawab ya. Baik Ibu Jura, ini Ibu Jura. Ibu Jura kan ingin melakukan perubahan tadi kan, dari anak yang tidak aktif menjadi aktif, ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, konten, produk ya, kontennya udah kemudian ya, jadi ingin berkembang lagi ke produk. Nah, bagaimana nih Ibu akan memantau perkembangan setelah menerapkan strategi ini? Bagaimana Ibu memantaunya? Dari siapa Ibu lihat itu dari perubahan anak? Mungkin dari perubahan sekolah tersebut apakah siswa-siswa sudah lebih kondusif untuk dilihat lalu juga untuk hasilnya anak belajarnya. Jadi apa nih kira-kira indikator tanda keberhasilannya nih yang Ibu amati dari siswa? Ya, terus kapan Ibu akan menilai ini ya, apakah perubahan tersebut efektif atau tidak? Semester depan Ibu akan melakukan. Terus kalau ini menilainya itu kapan? Menilainya bahwasanya Ibu sudah efektif atau belum? Mungkin ada rentang waktunya mungkin kan setelah Ibu mau melihat ya dari awal kemarin mungkin Ibu melihat ke volume depan ada perubahan atau tidak seperti itu ya Bu ya. Nah baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah sampaikan juga tadi apa namanya akan melakukan perubahan ini punya target ya semester depan sudah berhasil dengan anak-anak yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan efektif ya dengan diferensiasi. Nah, komitmen Ibu ini untuk melaksanakan rencana tersebut dengan konsisten bagaimana nih komitmennya? Komitmen apa untuk meneruskan melaksanakan ini untuk melakukan perubahan? Pencapaian hasil akan lebih mudah ya, seperti itu ya Ibu ya. Baik Ibu Jura, terima kasih luar biasa sekali coaching kita hari ini. Dan saya ingin minta tanggapan nih dari Ibu Putri saya. Silakan Ibu. Gimana perasaannya? Tanya-tanya tujuan kegiatan kita ini ingin mencari kesamaan intelektual ya. Tapi ini sifatnya seperti kita dialog aja. Jadi ada yang sudah baik dalam diri kita dalam pembelajaran itu dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Jadi aktivitas ini tujuannya adalah untuk sampai di sejauh mana capaian ya.
Terima kasih, demikianlah percakapan coaching kami pada hari ini. Semoga kita semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah